Halo, selamat malam. Ini adalah rekaman kelas malam. Open Law itu bisa masuk dari Bapak lihat di sini di watchlist yang muncul biasanya di malam hari. Nah, ini dia yang paling terakhir pokoknya. Sinyal. Jadi ini kan hari Senin ya. Nah, untuk Bapak besok masuk supaya nggak kayak orang Jawa bilang gerasa gerusu gitu ya. Ini bisa dipakein untuk watchlist dulu. Jadi di online trading kita tuh udah dipasangin watchlist saham-saham ini. Kalau besok ini jalan, kita tinggal masuk. Nah, yang saya suka dari yang watchlist Open Law ini, kalau ada garis yang warna putih vertikal, itu biasanya saya ambil. Ceknya di cepot ya? Di cat cepot ya? Arah. Oh, di arah. Arah Elsa ini udah beberapa hari masuk pantauan terus nih. Ya, tadi saya dapat nembak sedikit. Elsa Habis itu masuk lagi, ternyata dibawa turun. Melempem dulu. Iya. Ini kalau kita ngecek ada ini moving average tadi. Elsa. Ini maunya saya untuk chart arah mau saya tambahin garis MA biar kelihatan. Biar nanti teman-teman gampang ininya analisanya tuh bisa lebih cepat lagi. Ini kan hari ini tuh Elsa baru aja menembus MA20. Nah, kadang-kadang tuh ada yang valid breakout, ada juga yang false breakout. Nah, ini Elsa kita nggak tahu apakah besok false breakout, ya itu kan tergantung pasar ya. Kalau misalkan pasar masih merespon negatif, mau jualan dulu atau belum siap untuk dinaikkan, ya besok Elsa nih turun dulu. Tapi kalau emang si bandar juga udah siap untuk bikin Elsa ini terbang, ya besok ini akan cross nih garis EMA 5 dan EMA 8-nya udah mau cross kan ke atas. Dari segi frekuensi 3 hari berturut-turut high ya. Iya, ini udah ada spike nih. Spike-nya. Iya, pada saat market lagi sideways. Itu mungkin karena asing tadi keluar mungkin kali ya. Iya, hari ini juga ini asing keluar, diguyur. Kalau asing nggak keluar mungkin bisa kuat. Iya, saya lihat sepintas saja sih tadi. Oh, kayaknya lebih aman itu dicetar ya. Kalau cepot itu kadang kayak tadi ada signal pagi strike SRAJ, ternyata dia cuma sedikit aja kan. Oh, di 158 habis itu diguyur lagi ke bawah. Kalau seandainya masuk mengikuti signal tadi kayak nyangkut. Iya betul. Dan kita juga harus cepet sih kalau mau masuk, dan jangan HK juga. Kalau bisa tuh ngantri dulu. Misalkan masuk nih di cepot, kalau bisa kita pantau dulu. Kalau tunggu dia turun, dari setelah dia turun terus naik itu kan mantul namanya. Nah begitu ada pantulan, nah itu kita bisa masuk. Yang penting lihat lagi bid dan overnya. Jadi ini saya tulis ya di diskusi. Yang pertama, kalau ada sinyal apapun itu ya, misalkan cepot atau cetar atau arah, sinyal masuk, kita cek chartnya. Kemudian yang kedua, tunggu sebisa mungkin tuh kita tunggu, jangan HK. Tunggu koreksi dulu. Tunggu koreksi mendekati support time frame pendek. Nah, kita di sini juga bisa ngecek time frame pendek, Pak. Kayak contohnya Sraj tadi ya. Nanti Bapak buka time frame 1 menit atau 3 menit. Kalau baru pembukaan itu malah saya sukanya bukanya 1 menitan. Karena kan masih kemarin kan tutup 5 menitan itu kan datar. Nah, kalau pas pagi hari itu kan volatil. Jadi tuh saya buka time frame 1 menit aja. Jadi kelihatan pergerakan 1 menitnya gimana. Kalau udah agak stabil naik ke 3 menit. Kalau udah di atas jam 9.30 udah 5 menitan aja, 5 menitan buka time frame-nya. Nah, nanti ketika ada pantulan di time frame 5 menitan itu baru kita masuk, atau tunggu ketika ada breakout dari resisten di time frame pendek. Oke, saya sambil tulis ya. Jadi yang pertama tunggu koreksi mendekati support
di time frame pendek kalau ada pantulan dan bit over di OLT masih bagus, bisa masuk. Atau yang ketiga, tunggu breakout. Nah, kalau males ngelihat chart sering-sering, bisa juga kita cuma baca aja bit over. Tapi kita harus hafal ya. Harus ngelihat harganya, misalkan kita tahu harga tertingginya 252 misalkan. Terus udah gitu turun, naik lagi 252, turun lagi 252. Oh, berarti nih 252 nih jadi resistennya sekarang. Begitu nanti dia turun ke 250, terus udah gitu turun lagi 248. Kemudian dari 248 dia susah turun lagi 250, 248, 250, 252. Nah, berarti 248 itu adalah supportnya. Gitu. Kita bisa juga nggak ngeliat chart, tapi kita hafalin pergerakan bid dan overnya itu. Masing-masing orang beda-beda. Ada yang lebih mudah ngelihat bid over dan langsung tahu gitu loh. Oh, ini supportnya di sini. Ada yang nggak bisa. Ada yang lebih mudah dengan ngelihat chart. Nah, itu saya kembalikan lagi ke teman-teman. Enaknya kalau chart kan nggak lupa kan. Kita bisa tahu pergerakannya tuh. Cuma kalau kita harus buka chart kan ribet, kadang-kadang suka takut ketinggalan momen ya. Begitu balik lagi ke online trading harganya udah naik. Jadi enaknya memang pakai 2 gadget. Kalau mau ngecek pakai bot ini, misalkan pakai di laptop, buka Telegram di laptop, OLT-nya pakai HP atau kebalikannya. Saya lanjut ya, aku tunggu breakout di CS pendek. Dan cek lagi bit overnya. Jadi ini tahapan-tahapannya. Ya, yang pertama lagi, yang paling penting adalah kita harus tahu mau pakai sinyal yang mana. Bot ini di screening berdasarkan apa Kak? Volume apa gitu? Masing-masing tergantung itu. Ada cepot, cetar, Kalau itu koplo beda-beda ini, logiknya. Open low ini saham yang harga opennya itu sama dengan low, kemudian ada syarat sudah naik sekitar 1%. Kalau value-nya belum, juga. value-nya juga ada minimal 500 juta. Oh, tinggi ya? Ada 500 juta atau berapa gitu. Itu saya harus buka Ya, rumusnya lagi. Tapi ada saya syarat minimal, kalau nggak nanti terlalu banyak yang keluar bener. kan. Jadi berarti kan dengan adanya kayak gitu kan kita kalau masuk pun nggak ragu kan, bukan kaleng-kaleng lah volumenya gitu kan. Iya, bukan yang nggak takutnya masuk nggak liquid kan, masuknya gampang, keluarnya nanti nggak ada yang mau beli lagi. Jadi ada syarat frekuensi di atas 1000, kemudian value tuh kalau nggak salah 500 juta apa ya. Jadi ada syaratnya. Nah, kalau JJS itu ketat banget. Value harus di atas 1M, rasio harus di atas 1,5. Kalau open low tuh lebih longgar karena kan masih pagi. Tapi tetap ada frekuensi itu harus di atas 1000. Kalau belum 1000 nggak masuk, sama harus ada perubahan change 1%. Kalau nggak 1% nggak ada. Nah, kemudian yang masuk di watchlist ini kan ada koplo ini kan ada 2 macam ya. Ada yang ini sifatnya watchlist. Ada yang sifatnya real time di jam 9. Oke, saya buka. Nah, ini real time ya. Di jam 9:02 ini saham-saham yang masuk ke dalam kategorinya. Jadi kalau kita cek di jam 9:02 ini pasti BIF itu open sama dengan low. Hadid, MTWI semuanya boba. Nah, cuma apakah semuanya valid? Belum tentu. Kita harus tetap cek lagi dibuka kalau bisa 1 menitan, kemudian juga lihat bid overnya. Kalau yang ilmunya Pak Fir, kalau Pak Fir tuh lebih suka yang lebih banyak bidnya, sebisa mungkin 2 kalinya. Cuma kalau saya sih nggak nyari yang 2 kalinya, tapi yang penting bidnya lebih besar daripada overnya. Terus usahakan juga
bitnya itu yang tebelnya itu di atas, jangan yang tebelnya tuh di bawah tapi di atasnya tipis-tipis. Itu khawatir fake bit ya. Kalau yang tebelnya di bawah, kalau tebelnya di atas itu lebih real lah, lebih apa ya? Agak susah dimanipulasi kalau emang bandarnya mau ada bandar lain misalkan mau jualan. Terus kalau bitnya ini ditebelin di atas kan dia kayak bunuh diri dong gitu. Tapi kalau fake bit dia kan pasti akan naruhnya tuh di bawah. Jadi nggak mungkin bitnya ini akan kena, pasti yang di atas atasnya kan kena duluan. Begitu ada guyuran dia kan akan cabut gitu. Fake bit itu begitu. Tadi pagi Bumi bitnya 3 kali overnya tuh, tapi Guyur. tetap aja turun. Iya. Itu juga ini apa namanya? Itu ilmu seni juga sih. Seni itu bit over. Nah, kalau Kasiska malah dia nggak suka kalau bitnya terlalu tebal. Itu tandanya saham bandarnya tuh udah mau jualan. Nah, kalau saya ngelihatnya tetap sih kalau pagi hari saya lihat kalau bit pagi hari itu terutama yang di sisi atas-atas ya, kalau yang atas itu tebel terus overnya tipis ya itu masih mau jalan. Tapi kalau udah sore udah siang kayak gitu itu agak rancu. Ada yang bitnya itu kadang buatan kayak seakan-akan 2 kalinya terus habis itu diguyur. Nah begitu diguyur itu bitnya hilang semua, biasanya udah dicabut. Atau ya misalkan bukan bandar yang narok fake bit, orang-orang yang tadinya ngantri jadi takut dibawa ARB, udahlah nggak jadi ngebit, akhirnya dicabut semuanya. Nah ini Ya kalau itu apa ilmu bid over itu panjang lagi cerita. Jadi judulnya itu tape reading jadinya kan? iya betul ya, tape reading. Tape reading. Nah, jadi ada bit palsu, ada bit ini itu panjang ceritanya sih. Bener. Mungkin nanti Pak Hendra bisa sharing Pak. Enggak, saya cuma dengar aja sih. Istilahnya ada bit bertingkat triangle lah gitulah. Macam baca-baca sih. Iya. Pusing ya. Membingungkan. Bit aja banyak. Kayak Pak Fir jelaskan gitu kan, setiap bandar itu setiap bit yang mereka pasang itu ada kodenya. Kalau misalnya 11 itu kode mereka katanya, itu pasti mereka mau ada sesuatu di sini. Itu antara mereka yang tahu. Iya. Hanya bandar yang tahu, udah tinggal pasang kode. Iya. Itu kan bisa lebih cepat mereka eksekusi. Iya. Oke, lanjut ya. Jadi yang open low itu ada 2 macam, ada yang watchlist sama yang real time. Kalau yang real time itu muncul di jam 9:02. Kalau mau yang lebih santai, jadi kita dari malam hari ini udah masukin dulu sebagai watchlist. Kalaupun besok nggak open low, tapi kalau ada pantulan itu boleh juga diambil. Atau kayak kalau yang saya bilang tadi yang ada garis putih, nah itu kita harus ngecek emang satu persatu. Kita nggak tahu kan mana yang bagus apa yang enggak. Nah emang ini PR, tapi itu yang harus dilakukan sih supaya kita nggak gampang kena pom-poman. Jadi kita masuk tuh berdasarkan analisa kita sendiri. Kalau kita salah ya itu tanggung jawab dari kita sendiri. MTWI, nah ini ada garis putih nih. Ini saham lapis 3 ya. MTWI, ini saham gorengan banget. Haka. Ini juga high risk kalau kayak gini. Nah tapi kalau besok masih MTWI ini masih jalan, masih lebih tinggi lagi dari 174, 175. Dan pada saat di offer itu, di harga offernya nggak terus ditambah, itu tandanya masih mau akan naik. Tapi ini contohnya nih, misalkan besok di 180 ya, 180 tadinya tuh offernya 20.000, udah itu dimakan selama-lama udah 15.000, tapi naik lagi jadi 22.000, dimakan naik lagi jadi 25.000, udah dimakan di HK, tapi masih terus ditambah. Nah itu tandanya bandar udah siap jualan di 180. Nah itu kita jangan lawan, jangan masuk. Jadi kalau mau trading, mau copet, kita selain ngelihat chart, kita juga harus ngelihat bid offer. Tapi kalau mau trading santai kayak yaudahlah aku bawa semingguan deh gitu, yaitu kita bisa pakai cari saham yang masih berada di
dekat-dekat support gitu. Nah, biasanya juga kita ngasih rekomen, kadang Kak Siska, kadang saya ngasih di channel materi. Untuk saat ini saya nggak terlalu nggak banyak ngasih rekomen juga karena saya sendiri masih wait and see. Saya masih melihat ini composite beneran mau berbalik arah nggak sih? Tadi udah berbentuk candle kan, udah berbentuk hammer palu warna hijau. Ternyata pas penutupan palunya merah, terus net asik juga masih banyak yang keluar. Jadi kalau market kayak gini nih ragu mau masuk sekarang. Sebaiknya tunggu aja sekalian. Kalau emang udah mau turun lebih dalam lagi ya turunin aja dulu. Nanti kita serok pada saat udah waktunya market berbalik arah. Gitu. Hari ini tuh composite lagi ketahan di MA 200. Nah, ini tentang arah ya, tentang koplo ya, diceknya dengan chart arah. Kemudian, selain itu ada juga sinyal breakout namanya. Ini dulu deh, gap down dulu. Nah, kalau yang gap down itu saham-saham yang pada saat open itu ada gap. Nah, ini gapnya tuh ditentukan yang minus-minus ini ya. Yang minus SMDM, ini minusnya 12, berarti ada gap down 12 tick. Sen ada 9 tick. Pacar juga 9 tick. Truk cuma 2. Nah, kalau cuma 2 itu kayak biasa aja gitu. Nggak ada yang spesial. Tapi kalau sampai di atas 4, itu tuh bisa kita pakai momen untuk bisa nggak sih kita ambil momen itu supaya nanti bisa nutup utangnya. Nah, kayak ini pacar ya. Pacar 9 tik ya. 9 tik di harga 190. Pada saat ini. Pada saat sinyal ini muncul. Nah, kita buka pakai arah pacar. Kalau baru market buka boleh 1 menit atau boleh 3 menit. Nah, ini kalau nambahin 5 itu tandanya time frame-nya 5 menit. Jam 9. Jam 9 mana ya? Oh, di sini pagi hari. Nah, ini kan ini jam 9 tuh kurang lebih yang di sini. Hmm, 10 Oktober jam 9 terus ini ada gap down. Ada gap down di sini. 9 tik ya. Oh, mana sih? Oh, di sini, sorry. Di sini jam 9 pada saat pembukaan. Dia turun 9 tik. Tapi langsung di menit pertama dia langsung nutup sih gapnya. Nah, kalau kita mau masuk, kita lihat dulu. Kita lihat dulu ada pantulan. Ini kan support nih, udah lama dia di sini aja terus gitu. Nah, begitu ada garis putih. Ini kita bisa kayak ancang-ancang. Begitu ada garis putih di sini, terus kita lihat apakah dia bisa breakout dari area ini. Nah, maka kita bisa masuk. Nah, di sini nih areanya di jam 10 baru kita masuk. Itu kalau kita mau manfaatin gap down. Ya, ini harus cepat juga. Kemudian sen ya, contoh ya. Kita juga buka 5 menitannya gimana. Nah, hari ini sen gap down. Tapi langsung nutup gapnya. Ya gitu, dan ini harus cepat kalau kita mau masuk di market yang seperti ini karena market pagi itu volatil banget. Oke, itu tadi open low udah, gap down udah. Nah, kemudian ada breakout. Nah, kalau